Pandanglah masa depanmu dengan memiliki pengharapan kepada Tuhan, sebab di dalam Tuhan ada kepastian. Shalom jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, kepunyaan Allah yang Maha Kudus. Dengan penuh rasa syukur kita jumpa lagi, tentu di dalam semangat, dalam sukacita iman yang terus menerus mengalir dalam kehidupan kita semua. Itu saya yakin dan percaya, sebab sebagai orang-orang kudus Allah, kita dalam kekudusan Allah selalu menerima kesegaran yang baru, selalu menerima kekuatan dari Tuhan, sebab tak satu pun anak-anak Tuhan yang ditinggalkan oleh Tuhan di tengah-tengah hidupnya. Justru kalau hari ini kita berada dalam keletihan dan kelemahan, saya percaya dalam keletihan dan kelemahan itulah tangan Tuhan yang penuh kuasa, sementara dengan begitu kokoh dan kuat menatang perjalanan hidup kita semua hari-hari ini. Nah, karena itu biarlah sapaan dan perjumpaan kita kembali lewat program Renungan Penyejuk Jiwa Gereja Toraja Jemaat Batam hari ini membuat sapaan Allah, kekuatan Tuhan itu mengalir dalam hidup kita, di dalam kebenaran firman yang hendak saya bagikan bagi kita semua hari ini. Dan saya percaya oleh Roh Kudus Tuhan, setiap kita dengan penuh kerendahan hati menyambut firman ini, dan dalam kerendahan hati pula kita diubahkan dan kita dikuatkan oleh Allah di dalam kebenaran firman hari ini. Hari ini saya ingin membacakan bagian firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 15 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-41. Kitab Bilangan pasal 15 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-41. Begini firman Tuhan. Jumbai peringatan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Aku Tuhan Allah. Saudara-saudara, itu bagian firman Tuhan hari ini. Cerita mengenai bagaimana karya Tuhan, kemuliaan Tuhan tetap dinyatakan bagi bangsa Israel, umat kepunyaan Allah yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dan dalam perjalanan itu ada begitu banyak cara Tuhan menyatakan kehadirannya dalam kehidupan bangsa Israel. Walaupun saudara-saudara, semua persoalan yang selalu nampak dalam kehidupan bangsa Israel, dan juga mungkin dalam kehidupan kita sebagai umat Allah hari ini, adalah ketidaksetiaan dan ketidaktaatan bangsa Israel. Sehingga Tuhan selalu menyatakan berbagai caranya, berbagai cara untuk membawa bangsa Israel untuk selalu kembali kepada ketaatan, pada kesetiaan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan hari ini lewat firman Tuhan, Tuhan berfirman kepada Musa, sampaikan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel membuat jumbai-jumbai atau rumbai-rumbai. Hari ini kita bisa pahami hari ini. Saya percaya kita bisa paham yang dimaksud dengan jumbai-jumbai dan rumbai-rumbai itu. Itu biasanya ada di bagian bawah baju, dan itu selalu seperti renda-renda atau rumbai-rumbai yang selalu ada mempercantik sebuah busana modern hari ini. Dan seperti itu Tuhan
katakan kepada Musa untuk dikatakan dan diperintahkan kepada bangsa Israel untuk mereka buat. Hal yang sederhana sebenarnya soal jubah-jubah, tetapi luar biasa. Ada makna yang besar, yang dalam, yang Tuhan mau katakan kepada bangsa Israel melalui jubah-jubah yang harus mereka buat. Saudara-saudara, kita tentu selalu ingat, selalu memahami bahwa salah satu ataupun kebiasaan karakter hidup bangsa Israel yang adalah umat kepunyaan Allah itu adalah mereka selalu hidup dengan penuh sukut-sukut dan mereka selalu hidup dalam pertengkaran satu dengan yang lain. Mereka hidup saling menghakimi satu dengan yang lain, dan itu sebuah pola ataupun kebiasaan buruk dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel sebagai umat kepunyaan Allah. Sungguh-sungguh membawa bangsa Israel selalu bersikap untuk menantang Allah. Sungguh-sungguh sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah, sesuatu yang sangat dihinakan oleh Allah dalam sebuah perjalanan kehidupan umat Tuhan. Mengapa? Sekali lagi, karena sungguh-sungguh menjadi tanda sesungguhnya, menjadi sebuah kebiasaan bangsa Israel yang suka menantang Allah, menantang kedaulatan dan kuasa Allah dalam hidup mereka. Sebab kecintaan, rasa egois dalam kehidupan mereka terlalu besar. Kecintaan untuk kesenangan hidup, kecintaan untuk segala sesuatu yang membahagiakan hidup mereka itu begitu dominan dalam kehidupan bangsa Israel. Dan akhirnya mereka selalu menantang Tuhan. Mereka selalu bersungguh-sungguh untuk segera memberikan kebahagiaan, memberikan apa yang mereka mau, memberikan apa yang memuaskan nafsu mereka. Tanpa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya dengan bersungguh-sungguh mereka menyatakan diri bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dan belum mengenal Tuhan Allah dengan sungguh dalam kehidupan mereka sebagai umat Allah. Mereka hanya mau mencari tangan Tuhan yang kuat. Mereka hanya mau mencari segala hal yang sifatnya lahiriah dan material datang dan Tuhan kasih dalam hidup mereka. Sesungguhnya mereka tidak mencari wajah Allah. Mereka hanya melihat tangan Tuhan. Mereka hanya mau melihat kebahagiaan dari Tuhan. Tetapi sesungguhnya mereka tidak mencari wajah Allah. Dan sesungguhnya mereka hanya berpikir bahwa Tuhan selalu membuat mereka menderita. Dalam pikiran mereka, karena kesenangan dan kebahagiaan yang tak kunjung datang dalam perjalanan hidup mereka, mereka hanya mau melihat bahwa sesungguhnya Tuhan ini hanya sementara membuat hidup mereka penuh dengan penderitaan. Padahal dalam Bilangan 14 ayat 18 firman Tuhan berkata, Bilangan 14 ayat 18 firman Tuhan berkata kepada dikatakan di tengah-tengah bangsa Israel, firman Tuhan berkata, Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saudara, sesungguhnya bagi bangsa Israel dan bagi kita semua, Allah itu panjang sabar, Allah itu berlimpah kasih setia. Tak satu pun apa yang Tuhan buat hendak mendatangkan atau membawa dengan penuh kesengajaan, membawa bangsa Israel dan kehidupan kita ini hidup dalam penderitaan. Hanya saja bangsa Israel yang tidak mengenal dan tidak mencari wajah Allah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak memahami dengan benar sebenarnya Tuhan sungguh mengasihi mereka, tetapi juga Tuhan sungguh ingin membebaskan mereka, ingin memulihkan kehidupan mereka, untuk memperbaiki kehidupan mereka di dalam segala cara Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sungguh-sungguh itulah seringkali pula bangsa Israel hidup dalam pertengkaran satu dengan yang lain. Mereka cenderung untuk suka menghakimi satu dengan yang lain, sebab mereka tidak lagi peduli akan perintah Tuhan. Mereka tidak mengingat lagi apa yang Tuhan katakan kepada mereka lewat setiap perintah-perintah Tuhan. Mereka cenderung memuaskan nafsu mereka
mereka cenderung untuk memuaskan segala kedagingan dan rasa egois mereka, kecintaan pada diri mereka, sehingga mereka punya kebiasaan untuk saling menghakimi, untuk saling menjatuhkan, untuk saling melempari kesalahan-kesalahan kepada orang lain, dan melihat orang yang bersalah sebagai sesuatu yang harus dimusnahkan dari tengah-tengah kehidupan mereka. Jumbai-jumbai hendak memberi pelajaran kepada bangsa Israel dan kita semua hari ini dalam perjalanan ziarah kehidupan kita hari lepas hari di tengah-tengah badai COVID-19. Tema kita pekan ini menjadi hidup menjadi orang-orang kudus. Saya percaya dengan penuh hikmat Allah kita menyambut semua hari-hari hidup di masa COVID-19 di dalam tuntunan Roh Allah membawa kita hidup dalam pengudusan. Dan dalam pengudusan itu kita selalu hendak mengingat selalu perintah-perintah Tuhan. Kalau bangsa Israel disuruh mengingat perintah Tuhan melalui jumbai-jumbai yang harus mereka lekatkan pada baju mereka. Nah, saat ini kita harus membuat jumbai-jumbai kehidupan, percaya dan mengenal Allah melalui jumbai kehidupan kita hari ini, yaitu apa? Kebenaran firman. Firman Allah yang selalu kita harus tekun dalam membaca dan merenungkannya, sehingga di tengah-tengah situasi hidup ini kita tidak mengalami kesesatan menjalani hidupnya. Kita tidak mengalami berbagai hal yang justru memurkai Tuhan, mengundang murka Tuhan dalam kehidupan kita, yang justru membuat hati Allah tersakiti. Tetapi dengan membaca, berpegang, mengenal Tuhan dengan jumbai kebenaran firman Allah yang selalu menjadi patokan dan standar kehidupan kita, kita akan melewati masa-masa ini dengan segala ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan. Mengapa saudara-saudara? Karena lewat jumbai-jumbai ataupun lewat kebenaran firman hari ini yang kita selalu pegang dan pelihara, di situ menandakan bahwa kuasa dan otoritas Allah tetap berlaku dan tetap memegang, tetap berdaulat atas kehidupan kita. Dan kita percaya ketika kedaulatan Allah, otoritas Allah selalu berkuasa atas kehidupan kita sebagai orang-orang kepunyaan Allah, sebagai orang-orang kudus Allah hari-hari ini, kita tidak akan pernah putus asa. Karena di dalam kuasa dan otoritas Allah, Ia selalu mengalirkan kuasa pemulihannya bagi kita semua. Kita tidak sesat, kita tidak meragukan, dan kita tidak akan memunculkan dalam kehidupan ini sumut-sumut di tengah-tengah situasi badai ini. Kita berdoa dan saya percaya kita akan terhindar dengan sumut-sumut di hadapan Tuhan di masa-masa ini, ketika kita selalu mengingat perintah Allah di dalam kebenaran Tuhan, mengingat firman Allah di dalam kebenaran Tuhan sebagai jumbai-jumbai peringatan bagi kita hari ini di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang kedua, lewat jumbai-jumbai, lewat firman Allah yang kita selalu pegang, lewat setiap perkataan yang kita selalu aminkan dalam kehidupan ini, kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Kita selalu melihat bagaimana Allah membela kehidupan kita dan menyatakan kasih yang sempurna kepada kita di tengah-tengah situasi ini. Orang yang dapat meyakini bahwa Tuhan sementara ada di pihak kita di tengah-tengah situasi ini adalah orang-orang yang selalu punya kerinduan membaca dan berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Sebab dalam perintah-perintah Tuhan itulah semua jaminan perlindungan dan kasih sayang Tuhan yang abadi itu kita akan alami dalam kehidupan ini. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi ini, mari kita berpegang pada jumbai-jumbai kehidupan kita, yaitu kepada kebenaran firman. Sebab itulah otoritas yang menguat, mengatur dan menata kehidupan kita. Otoritas kasih Allah yang sudah dikaruniakan, karena daripada adalah kita mengenal pula segala kedaulatan, daripadanya lah kita mengenal bagaimana Tuhan sungguh mengasihi, membela dan menopang kita dalam segala kuasanya. Maka saudara-saudara, sekali lagi mari kita selalu berpegang kepada firman Allah menjalani hidup ini, agar kita tidak sesat
kita tidak jauh dari Tuhan dalam situasi-situasi hidup ini. Terlebih pula, kita tidak hidup dengan segala hal yang tidak Tuhan inginkan dalam hidup ini. Kita dijauhkan dengan hidup saling menghakimi. Kita dijauhkan dalam hidup yang saling menyakiti satu dengan yang lain. Kita dijauhkan dengan cara hidup yang tidak berkenan, yang melukai hati Tuhan dan melukai hati sesama. Hanya dengan berpegang pada kebenaran Tuhan, berpegang pada jumpai kehidupan kita hari ini, kita dimampukan oleh Tuhan di dalam karya Roh Kudus-Nya untuk selalu memelihara kekudusan kita, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Mari saudara-saudara, sebagaimana juga dalam kehidupan ini, dalam kebenaran Tuhan ini, kita juga selalu akan melihat, kita selalu mengaminkan bahwa berkat Tuhan itu sehari-hari selalu hadir dalam kehidupan kita. Lewat firman, kita selalu mengaminkan hari-hari hidup kita ini pun tidak pernah luput dari berkat Tuhan. Jangan sampai kita hidup bersungguh-sungguh kepada Tuhan karena kita tidak melihat. Padahal sesungguhnya hari-hari kita tetap dipenuhi, diwarnai dengan segala kebaikan Tuhan yang mungkin sulit kita hitung. Dan memang saya percaya tidak bisa kita hitung. Tapi kita mengaminkan bahwa hari-hari kita tetap penuh dengan segala kemurahan Tuhan. Maka itu mari kita bangun kehidupan dan cara berpikir yang kuat, yang sungguh berpatokan pada kebenaran Tuhan dalam hidup ini, pada jumpai-jumpai kehidupan kita, firman dan segala kuasa kehendak Allah dan janji berkat Tuhan di dalamnya. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan jalani hidup dalam jumpai-jumpai kehidupan kita, firman Allah setiap waktu. Tuhan memberkati dan jumpa lagi pada kali dan kesempatan berikutnya. Amin.